Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda pada sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup semua aib-aib kita. Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, videonya ditonton semua dan dibagikan kepada semua teman-teman Anda. Bagi Anda yang telah terjebak menjadi korban PCS atau pemerasan modus video call seks, Anda bisa temukan solusinya dan langkah-langkah penyelamatan dari Anda dengan menyimak video-video yang telah saya siapkan di channel YouTube saya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung secara pribadi dengan saya, silakan untuk menuju WhatsApp saya di 0853 7850 8933. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, bahwasanya modus kejahatan video call seks atau PCS semakin terus meningkat. Korban-korban semakin berjatuhan dan pelaku-pelaku semakin bertambah. Maka dari itu saya sekali lagi menghimbau bahwa jangan sekali-kali Anda coba-coba untuk memesan jasa layanan PCS di media sosial, di aplikasi apapun. Karena saat ini PCS itu sama dengan pemerasan. PCS sama dengan pemerasan. Boro-boro mendapatkan jasa PCS, yang ada Anda malah kena tipu. Ujung-ujungnya Anda kena peras. Uang Anda akan habis terkuras oleh si penyedia jasa layanan PCS dengan berbagai macam persyaratan yang harus dibayar dengan uang. Uang habis berjuta-juta, melakukan layanan PCS pun tidak ada. Yang ada hanya ditipu dan diperas saja. Sebagai contoh, satu korban iseng-iseng mencari pelayanan jasa open PCS, yaitu akan melakukan adegan PCS dengan seorang cewek di video call seks. Setelah mendapatkan nomor atau akun si penyedia jasa, maka beralihlah ke nomor WhatsApp. Di nomor WhatsApp itulah pelaku meminta pada korban untuk melakukan beberapa pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan adegan PCS. Yang pertama adalah pendaftaran sebesar ada yang 50.000, ada yang 100.000, dengan durasi 30 menit, ada yang sampai 1 jam. Oke, korban memenuhi permintaan pemesan atau pelayan jasa PCS dan mentransfer uang pendaftaran. Setelah mentransfer uang pendaftaran, maka si korban kembali lagi diminta untuk memenuhi persyaratan berikutnya, yaitu pelaku meminta uang privasi. Uang privasi adalah uang supaya video ini benar-benar tidak tersebar. PCS ini tidak tersebar kemana-mana. Maka penyedia jasa meminta uang kepada korban sebagai jasa privasi Rp500.000. Korban yang masih terus saja mengikuti permintaan ini karena menurut dia ini merupakan persyaratan, maka membayar Rp500.000. Setelah ditransfer Rp500.000, kembali penyedia jasa meminta uang pengamanan agar dalam melakukan adegan PCS ini mereka berdua dalam keadaan aman dan nyaman. Untuk uang keamanan ini sebesar Rp700.000
ada yang 1 juta rupiah. Si korban lagi-lagi kirim uang dengan harapan bisa melakukan adegan PCS sesuai dengan layanan yang diberikan. Setelah uang dikirim, maka lagi-lagi pelaku atau penyedia jasa meminta persyaratan lain, yaitu uang untuk penghapusan PCS. Karena nanti katanya setelah melakukan adegan PCS itu akan dilakukan penghapusan supaya tidak terekam oleh sistem, dan itu harus dihapus. Uangnya yang diminta 2 juta rupiah. Duh, banyak sekali ya persyaratannya, banyak banget, semuanya harus ada uang. Lagi-lagi dengan jengkelnya si korban mengirimkan uang 2 juta. Harapannya ini adalah pembayaran yang terakhir, dan harapannya selanjutnya adalah siap-siap untuk melakukan adegan PCS dengan si penyedia jasa PCS. Ternyata diminta lagi persyaratan lainnya, yaitu apa ya? Banyak sekali persyaratannya, harus bayar ini, harus bayar itu, ya. Penghapusan identitas, macam-macam, sehingga nanti jumlahnya bisa sampai 10 bahkan sampai 30 juta untuk melakukan adegan PCS saja, sampai menghabiskan uang berjuta-juta. Disinilah korban merasa seperti dipermainkan, dengan nada yang tinggi, nada yang marah, kecewa, kenapa terus dimintain uang, katanya ini yang terakhir, masih saja ada, terus kapan mau PCS-nya? Sehingga dengan jengkelnya si korban membatalkan permintaan jasa layanan PCS. Pembatalan ini juga merupakan sebagai alat untuk minta uang bagi pelaku. Dengan adanya korban membatalkan, maka pelaku meminta uang pembatalan. Berapa? 5 juta rupiah. Duh, hancur kena tipu, kena peras. Karena kalau sudah mesen ini, mesen itu, sudah bayar ini, sudah bayar itu harus jadi, kata si penjual jasa. Kalau nggak jadi berarti harus ada uang ganti rugi, uang pembatalan. Nah, korban tidak mau membayar uang pembatalan, dia sudah rugi banyak tapi tidak terjadi adegan PCS. Dia tidak mau membayar uang pembatalan, maka pelaku akan mengirimkan seseorang yang mengaku sebagai anggota Polri yang membackup si penyedia jasa PCS. Maka si orang yang mengaku polisi ini marah-marah, mengancam akan mengkasuskan tindakan pelecehan asusila, maka akan dibawa ke ranah hukum. Lagi-lagi korban diminta uang perdamaian 25 juta. Duh. Ya, jadi nggak usah lah PCS. Semua jasa layanan PCS di medsos itu sama dengan penipuan, ujung-ujungnya pemerasan. Sudah gak usah mencari-cari mau PCS di medsos. Positif itu sudah meras, nipu, gak bakal ada itu adegan PCS itu. Kita hanya dikerjain sama penyedia jasa. Maka saya bersaran kepada semua, hentikan mencari-cari jasa layanan video call seks. Jangan lagi mau melakukan PCS di medsos, apalagi melalui jasa PCS online, apalagi yang gratis. Mana ada yang gratis, itu nanti ujung-ujungnya meres juga. Adegan PCS-nya itu direkam lalu diperas.
ya, atau tidak ada PCS tapi diiming-imingi harus bayar ini dulu, bayar itu dulu, bayar ini dulu, bayar itu dulu, puluhan juta habis untuk memenuhi persyaratan, PCS-nya tidak pernah datang. Coba dihitung-hitung, dengan sekian puluh juta hanya mau PCS, gak masuk akal. Bodoh sekali kalau sampai kita terjerumus ke dalam pemerasan ini. Seharusnya dari awal, dari permintaan yang kedua dan ketiga itu kita sudah harus sadar bahwa ini adalah penipuan dan pemerasan. Jangan diikuti sampai memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pelaku. Itu berarti kita sudah melakukan suatu tindakan kebodohan. Kita telah membodohkan diri kita sendiri. Uang yang dicari susah payah untuk dipergunakan untuk hidup malah dihabur-haburkan hanya untuk memesan PCS yang tidak akan pernah kunjung datang. Itu saja dari saya, Johan Chandra Dinata. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya, klik subscribe, di like, di share, video dibagikan pada semua teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.